Dan kami ucapkan selamat datang untuk Anda yang berasal dari luar Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta, semoga bisa berhati nyaman untuk Anda semua. Dan kali ini sudah hadir bersama kami Profesor Dr. Teguh Ariandono, spesialis bedah onkologi konsultan, dan juga Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Kami ucapkan selamat datang. Dan untuk acara yang pertama akan dibuka oleh perwakilan dari PKMK FKUGM, yaitu Dr. Tiara Martias. Kepada Dr. Tiara Martias, disilakan. Mohon izinnya Pak Laksono untuk membuka sebagai panitia, Pak. Pak Dekan yang kami hormati, selamat pagi Pak. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak peserta blended learning, senang akhirnya bisa bertemu tatap muka karena selama ini suaranya saja yang kedengaran. Jadi ya saya selaku koordinator untuk blended learning KIA yang dipelopori oleh Profesor Laksono mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Semoga dalam 5 minggu pertemuan kita melalui dunia maya, kita semua sudah mendapatkan tambahan pengetahuan, juga sharing knowledge dari Bapak Ibu sekalian di berbagai provinsi. Dan harapan kami untuk acara tatap muka ini kita bisa lebih memantapkan next step-nya. Jadinya akan ada beberapa rangkaian acara yang diberikan oleh berbagai narasumber terkait KIA dan tim technical assistance yang semoga bisa lebih dikembangkan di daerah masing-masing. Lalu nanti di akhir acara kami berharap bisa berdiskusi lebih banyak dan mendapatkan feedback serta rencana tindak lanjut dari daerah masing-masing, dan kira-kira dari FKUGM, terutama PKMK FKUGM, dapat membantu dalam hal apa saja. Karena nanti mungkin akan lebih banyak di Prof. Laksono, bahwa tim technical assistance ini dirasakan sangat penting, tidak hanya di daerah di luar Jawa, tapi juga termasuk di DIY. Jadinya agak merupakan tanggung jawab kita sebagai akademisi kalau menurut kami untuk juga membantu Dinas Kesehatan, Pemda setempat dan RSUD untuk juga ikut menurunkan angka kematian ibu dan anak di daerah masing-masing. Untuk itu mohon maaf sebelumnya kalau selama 5 minggu ada kurang-kurang, koneksi internet agak kurang atau tugasnya terlalu banyak. Tapi semoga di hari ini kita bisa lebih kompak sebagai partnership antar akademisi di Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur PKMK, Prof. Laksono dan semua staf PKMK, semua hadirin dari perguruan tinggi, saya kira dari seluruh Indonesia, ya, yang selama 5 minggu ya sudah berteman di dunia maya, ya. Sekarang mungkin baru ketemu ya. Jadi saya sangat menyambut baik jadi blended learning ini terutama tentang ini peningkatan peran perguruan tinggi dalam menurunkan kematian ibu dan bayi. Ya, kita tahu semua bahwa saat ini kematian ibu kenapa harus naik, kemudian bayi ya stagnan, ya. Padahal usaha-usaha selama ini tentu saja sudah dilakukan dengan baik, tetapi tentu saja ada hal-hal yang lubang-lubang ataupun kelemahan-kelemahan yang justru ini dari perguruan tinggi yang nanti bisa melihat ya fakta-fakta di lapangan, kemudian mengadakan penelitian. Nah, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Saya kira pos MDG sudah di depan mata, dan Fakultas Kedokteran juga di dalam rencana annual scientific meeting ya Prof. Laksono, ya. Tema besarnya juga tentang ini nanti, ya. Mohon nanti juga dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita akan mengikuti banyak sekali nanti hal-hal yang bisa kita coba untuk kita eksplor, ya, sebagai asupan kepada pemerintah nantinya.
Nah, untuk ini memang di dalam apa yang bisa kita kerjakan sekarang, dan saya sudah terima kasih bahwa Pak Laksono ini mempelopori ini blended learning ini, karena kita sangat bisa menghemat waktu, fasilitas, tenaga, ya, dan akhirnya memang kita harus bertemu muka dengan dengan para narasumber di sini. Saya ucapkan sekali lagi selamat, dan semoga hari ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk Bapak Ibu sekalian dan institusi itu saja. Dengan ini blended learning kesehatan ibu dan anak untuk peningkatan peran perguruan tinggi dalam menurunkan kematian ibu dan bayi, saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan diskusi ini. Jadi kita pemantapan dengan peran perguruan tinggi. Nah, di sini memang coba kita cek lagi ya. Soalnya nanti kita juga akan lihat diskusi awalnya sampai seberapa jauh peranan kita dalam penyusunan kebijakan dan monitoring. Ya, jadi kalau kita lihat dalam konteks dari kiri kanan ya, itu ada perguruan tinggi itu bisa berperan dalam mengide-ide ya, misalnya kenapa kematian ibu dan bayi tinggi ya, kalau ternyata mungkin kebijakan kita kurang, kita punya ide baru, misalnya apa gitu ya. Nah itu di pilot atau dibikin semacam mencari evidence juga, kemudian menyusun naskah akademik, dan yang sangat penting adalah, nah ini kita ada satu hal yang terkait dengan legislasi ya, aturan, dan aturan itu macam-macam loh, termasuk aturan pembiayaan, penganggaran tau ya. KIA, program KIA itu sudah mendapat anggaran yang cukup, dan apakah anggaran yang cukup tadi memang betul-betul menganggarkan apa yang harusnya dianggarkan ya, tahu ya, itu yang evidence based practices itu ya, itu yang jadi hal yang kunci. Jadi kita tiap tahun pun bisa berperan loh nih untuk legislasi masuk APBD ya. Di samping ada regulasi-regulasi lainnya seperti peraturan bupati, gubernur yang, nah ini kita lihat, dan sehingga ada pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dan apa perubahan-perubahan yang harus kita cermati di lapangan. Nah, di mana peran kita nih? Nah ini yang menjadi satu isu yang memang mendorong blended learning itu supaya perguruan tinggi itu tidak hanya sebagai, nah dalam kutip seperti penonton ya kadang-kadang ya, kita lihat program tapi kita nggak ngapa-ngapain ini. Nah, ternyata ada kematian ibu dan bayi yang meningkat, paham ya? Di DIY itu meningkat loh pada waktu antara tahun 2009 sampai 2011 ya, 2018 ada dari 36 menjadi 56 kematian ibu setahun, dan kita pakai angka absolut dulu ya. Nah, kita sebagai orang UGM malu nggak nih kita wah ke mana-mana di Indonesia ceramah sana ceramah sini, tapi ketika kita lihat data lah kok begini malu nggak nih kita? Malunya setengah mati. Kita orang-orang di DIY itu sudah semacam terbius atau nanti bisa tanya pada Kadinkesnya Bu Warida ya, bahwa DIY itu adalah provinsi yang terbaik. Padahal terbaiknya itu diukur, nah ini yang menarik ya, dengan survei yang sudah kira-kira 8 tahun yang lalu, paham ya? Dan survei kan sebenarnya ambil data kan kemudian baru 2 tahun ada hasilnya toh. Jadi terlambat terus. Nah, kemudian kami bersama-sama dengan Dinas Provinsi, kita sepakat, mari kita bikin semacam kegiatan. Nah ini mulai masuk, sehingga nanti kita akan mencoba membahas diskusi pertamanya mengenai bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua. Ya. Nah, pengalaman kami ketika melihat ketidakbersihan tadi, itu kita aktif. Nah, aktif untuk masuk. Jadi tidak diminta pun kita melibatkan diri. Jadi tidak menjadi penonton ini. Ini menarik karena gaya ini ternyata di beberapa tempat itu menjadi masalah. Karena di beberapa tempat ada yang seperti kemarin di mana ya, di Sumatera mana? Riau, Pekanbaru, ya Riau. Itu nggak sopan katanya kalau tidak diminta kemudian ikut campur tuh kayak dianggap nggak sopan. Ya. Benar nggak? Ya, seolah-olah memang. Nah, tapi enggak, kita ngomong juga pada Dinkes provinsinya dan juga kepada seluruh staf dan juga Dinkes kabupaten ya, bahwa ini masa tanggung jawab perguruan tinggi. Jadi kita tidak berharap ya nanti kalau ada apa-apa betul di Jogja dan juga daerah Anda ya, nanti akan ditanya loh mana perguruan tinggi, mana pakarnya, ahlinya, kok cuman ceramah saja. Nah, sehingga kemudian kita sepakat bahwa indikatornya adalah kematian ibu itu harus turun. Jadi ini yang menarik ya, nanti kita akan lihat lebih dalam. Oke, sebelum kita mulai, gimana kira di tempat Anda nih? Absolutnya masih tinggi, Pak. Ya, oke.
Nah ini menarik, jadi dan tadi di Medan ada dua ya, ada dua tempat, dua perguruan tinggi ya. Mungkin nanti juga harus ada pembagian tugas loh, Poltekkes ambil ini apa, karena nggak mungkin satu. Nah nih, tapi pertanyaan menariknya apakah bagaimana mulainya? Mau nggak kita aktif? Nah, dan bagaimana caranya? Nah. Oke, Unram gimana kira-kira? Unram selama ini aktif atau pasif? Masih pasif, Prof. Ya, masih pasif. Tapi dengan adanya undangan dari UGM ini, dari pembantu dekan kami, pembantu dekan 1, Dr. Dodi Aryo Kumboyo meminta tim Unram untuk aktif, untuk proaktif, untuk mengikuti kegiatan ini sampai nanti ada tindak lanjutnya. Tapi sebelum-sebelumnya memang masih pasif. Ya. Selama ini aktifnya belum terkoordinasi. Jadi perguruan tinggi aktif di riset, di pengabdian masyarakat, tapi belum menjadi satu kesatuan perencanaan di pemerintahan daerah. Tetapi untuk isu lain seperti HIV, keaktifan kami sudah diminta gitu. Begitu juga di isu lingkungan begitu. Jadi untuk KIA terkait dengan karakteristik leadership-nya, akhirnya kami selama ini menjadi ya aktif tapi tidak terlibat di dalam satu sistem begitu. Beberapa kegiatan sudah mulai aktif tapi tidak berada dalam sistem. Jadi beberapa dari kami sering diminta tapi melalui organisasi profesi yang kami ikuti, tapi bukan atas nama Poltekkes gitu. Tapi orang-orang teman-teman memang sering dimintakan untuk ikut katakanlah pelatihan atau menangani seminar yang berhubungan dengan dinas kesehatan, tapi sekali lagi bukan atas nama Poltekkes tapi sebagai organisasi profesi. Terima kasih, Prof. Itu juga dosen di UMM. Beliau minta supaya kita itu meneliti di Kota Madya Malang itu karena angka kematian kok naik gitu. Waktu di kota itu dari 60 menjadi 65. Angka kematian itu, terus kita diminta bagaimana meneliti ini. Terus kemudian ada BLKIA ini. Jadi ya sudah, nanti kita akan menuruti ini, kemudian akan kita terapkan, kita coba begitu. Tapi yang memerlukan suatu MOU untuk itu. Maka kita sedang menyusun MOU-nya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya BLKIA ini bisa kita praktekkan di Malang itu. Karena kalau dari segi referennya kita tidak ada masalah. Jaraknya sudah dekat semua, jadi tidak akan mungkin. Itu mungkin apa sebabnya kok meningkat itu? Apakah kemampuan tenaganya atau dananya kita kurang tahu juga. Jadi kita praktek nanti di Malang mengenai BLKIA ini. Terima kasih. Ada MOU juga ya, udah ada. Belum, masih dibuat. Masih masuk, sudah ada kontak-kontak gitu ya. Iya. Sip. UII gimana Pak? Nanti kita belum sampai intervensi ke level dinas, jadi kita hanya memberi masukan atau membuat instrumen-instrumen yang kaitannya untuk menekan risiko atau membuat kegiatan biar memperlancar ANC dan lain-lain. Jadi hanya sekitar di puskesmas, kita belum level sampai ke rumah sakit misalnya, walaupun ada penelitian yang kita mencoba, ada yang modul elektif, modul pilihan mahasiswa yang melacak tentang kematian, kasus-kasus kematian ibu sampai ke level rumah sakit. Tapi begitu ada hasil kita belum berani memberi masukan ke rumah sakit, belum pede, Bro. Saya kira itu. Terima kasih. Ketika mau mulai tadi itu juga agak ada pertanyaan menarik ya tadi dari tim Unjember ya, bagaimana sistematikanya ya. Jadi sistematika itu harus kita lihat ya, dan sebenarnya tadi seperti dari UMM ya. Sebenarnya apa yang menarik perhatian policy maker? Ya, jadi kita harus betul-betul, apalagi kayak orang kayak Pak Jokowi ya, bisa policy maker itu mintanya real ya. Jadi jangan macam-macam, dan jangan sampai kita kemudian ini kelemahannya perguruan tinggi, kita banyak penelitian, tapi hasilnya penelitian itu kadang-kadang kesimpulannya perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian di sini ada paket-paket kegiatan ya, mungkin di web sudah ada ya. Saya akan sedikit mengulang paket-paket kegiatan yang mungkin bisa kita lihat ya. Nah ini, jadi kita ini penting untuk dari mana mulainya ya. Jadi mulainya itu loh Pak. Ini. Nah, ketika kita berada dalam posisi yang masih dalam tanda kutip pasif ini ya, ini memang nah ini bisa nggak kita mulainya itu dengan, saya kira di web sudah ya, tentang pendekatan hulu hilir itu ya. Jadi ketika hulu itu apa sih, dan hilir mungkin pakai ini ya. Ada semacam
kematian absolut itu ya. Nah, sebagai indikator kinerja tim atau kelompok KIA di kabupaten. Tapi semuanya kita sepakat nggak indikatornya kematian ibu dan bayi. Nah, ini terus saja bertahun-tahun kami debat dengan beberapa konsultan di Kemenkes mengenai indikator. Kami nggak sepakat dengan indikator itu pakai angka survei SDKI itu ya, yang sekarang juga jadi polemik tuh. Tadi masa terlambat dan tidak real count loh, tahu ya, tidak hitungan real tadi. Nah, itu kan nah, jadi kita mulainya dengan hit the target tadi. Jadi jumlah kematian absolut. Jadi memang absolut tidak bisa membandingkan DIY dan Jawa Tengah tidak. Tapi membandingkan DIY tahun ini dengan tahun lalu kan bisa toh. Iya, ini yang kita sebut time series-nya itu. Dan celakanya juga sering-sering tidak kerjasama. Nah, yang dihilir siapa misalnya ya? Dihilir itu, nah ini, coba ini kita lihat ya, list dari apa? Ada guru, tokoh masyarakat, ahli gizi, promotor kesehatan, epidemiologis, sampai ke spesialis jantung, ahli gizi klinis ya. Nah inilah yang kita coba satukan dengan tadi, balik lagi kita mulai dengan ini kematian ibu itu segini loh, dan kalau kita lihat, kita juga bisa melihat, mencermati ya, mungkin berbeda-beda ya. Kalau di Jogja, Jawa Tengah yang saya tahu ya, persis ya, itu kematian itu hampir 100% di mana? Rumah sakit, betul nggak? Kalau Papua itu masih sebagian besar di kampung, di rumah-rumah ya. Di NTT sedang ada shifting dari rumah ke pelayanan karena sudah ada revolusi KIA yang di mana persalinan tidak boleh di rumah tapi di vaskes ya. Coba di tempat Anda gimana? Kematian paling banyak di mana? Tempat kematian di hulu atau di hilir? Iya, udah mulai banyak di hilir ya. Ya. Nah ini, oke ya. Nah ini yang menarik. Jadi ini pertanyaan di sini. Ya. Jadi tim perencana kita itu ada enggak? Nah, di mana peran kita? Jadi kalau kita melihat apa yang ada di sini, siapa mereka, tentunya secara sistematis kita akan mencoba untuk tadi melihat apa yang akan kita kerjakan. Makanya dalam konteks tim perguruan tinggi itu juga ada macam-macam toh. Jadi, nah ini yang menarik. Jadi bagaimana kita supaya sistematis tadi ya. Ini makanya kursus blended learning itu menjadi kuat karena apa? Kita bisa melatih bukan orang per orang ya, tapi satu tim. Nantinya seperti itu. Jadi walaupun karena kan dengan blended learning tadi itu di tempat Anda kan bisa ada 5 sampai 10 orang pun bisa join toh ya. Karena kembali lagi bahwa nantinya itu secara sistematis tadi ya, kita berusaha betul timnya itu lengkap. Jadi kalau mitra kita di lapangan itu ada guru, tokoh masyarakat sampai ke spesialis ya. Itu berarti kita juga harus bisa melayani kebutuhan mereka apa. Nah ini jadi satu kunci menarik ya. Yang nanti kita akan menjawab dengan paket-paket pekerjaan. Jadi kita akan coba lihat paket-paket pekerjaan. Oke. Nah sebelum itu mari kita coba diskusi sebentar ya. Kita lagi gimana dengan mulai dari mana ini tadi ya. Kita mulai dari sepakat bahwa kita harus punya indikator bersama. Itu kematian yang harus menurun ya. Dulu para spesialis itu dalam kutip ya cenderung juga nonton, paham ya? Karena selama ini kebijakan KIA itu memang sangat berat di bidan, tahu ya? Apa-apa bidan. Padahal ketika kematian di rumah sakit itu sudah banyak kematian yang terjadi karena masalah abnormal klinis dan itu porsinya klinisi. Ya. Nah, atau saya tanya apakah dalam timnya ini itu sudah ada tim konsultan manajemen, itu maksudnya orang kayak saya ya, jadi saya dari orang-orang IKM ya, misalnya seperti itu, Bu Tiara juga IKM, ya, tapi juga nanti akan ada Bu Ova misalnya, Bu Ova bisa ya, atau Bu Maineni ya, itu dari Opskin dan bagian anak, ya, mereka lebih banyak sebagai konsultan teknis ya, yang nanti melatih para bidan kalau rujukannya salah ya, atau melatih para dokter Opskin yang muda-muda atau yang sering bikin kelalaian itu diingatkan oleh orang Opskin. Nah cari orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya, itu memang dia punya ketulusan untuk hidup tuh nggak cuma cari uang. Betul, kalau ini cuma cari uang nggak ada uangnya, bilang aja nggak ada uangnya. Tapi surga, ya, dan dia akan dianggap sebagai tokoh Opskin yang dihargai. Ya. Nah kompetensinya tadi itu akan kembali pada yang di sini peran tadi. Dia nanti akan ke sini dan ada paket-paket pekerjaan. Jadi misalnya ternyata itu banyak kematian, itu kan bisa diteliti tuh. Nanti Bu Ova juga bisa. Masalahnya di sini, di hilirnya, di mutu pelayanan rumah sakitnya. Ya.
Betul Pak SPOG ya Pak, silakan Pak dari Unram. Pak apa? Ya, Pak Madi namanya. Ya, masih banyak nggak kematian yang sebenarnya tidak perlu terjadi di rumah sakit Pak? Karena kegagalan mutu di sana Pak. Kami lihat di banyak rumah sakit terjadi ini, dan intervensi di sana lumayan. Nah, kita bisa nggak membuat ada paket pekerjaan itu paket di rumah sakit ya. Jadi bagaimana mengurangi kematian di rumah sakit. Papua itu masih di sini. Paket pekerjaan yang di sini, yang di hulunya ya, tahu ya, yang bagaimana ibu-ibu itu berperilaku baik, bidan dan sebagainya. Tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2013 terjadi 20 kasus kematian ibu, sedangkan pada tahun 2012 sejumlah 19 kasus. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat, kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat yang kurang dalam memeriksakan kehamilannya selama ANC, dan yang ketiga keterampilan petugas kesehatan dalam penata laksanaan kehamilan serta kualitas pelayanan kesehatan dan banyaknya program-program kesehatan yang tidak mencapai target dan sasaran, Prof. Terima kasih. Faktor itu siapa? Dari UM atau dari dinas? Kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, Prof. Oke. Nah, mungkin coba tolong lihat betul ya. Tempat kematian itu penting sekali ya, karena dia mati di mana ya, di rumah sakit misalnya. Dan ternyata mungkin saya bayangkan di Malang mungkin sebagian besar mati di rumah sakit itu ya. Iya, ya 90% barangkali ya. Nah, jadi kalau intervensi di rumah sakit, di paket di sini, di hilir, tindakan-tindakan di sini itu perbaikan sistem rujukan dan sebagainya ya, itu mungkin bisa mengurangi ya. Jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Kita mulai dari sini, dan ini kita bisa seminarkan tadi. Mulai dengan seminar, itu kan kita mulai aktif toh ya. Mulai aktif jadi, dan masa kita dilarang bikin seminar dengan mengundang banyak pihak, tapi jangan sampai nyalahkan loh, enggak. Tapi kita bagaimana mencari solusi, ya. Cari solusi. Jadi seminar untuk mencari solusi bersama. Ya. Nah, mungkin nanti paket di sini itu perlu, atau paket di tengah-tengah di sini, di puskesmas atau paket di hulunya, perilaku tadi. Ya. Jadi memperbaiki sistem emergensi, memperbaiki sistem penanganan rujukan dari puskesmas sampai di rumah sakit. Itu kalau memang kematian baik di rumah sakit, itu yang kita kerjakan di mana-mana di situ. Hasilnya itu cepat. Dan yang terjadi itu dulu, makanya sekarang di Sarjito sudah ada, dulu tuh jaga emergensi itu residen. Jadi celaka nggak? Nah, ini sekarang sudah tidak lagi. Di emergensi itu sudah ada spesialis yang jaga di situ. Jadi memotong birokrasi pendidikan ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita lihat kematian menurun nggak di Sarjito dengan lain seperti ini. Kan jangan ragu-ragu bahwa ini tanggung jawabnya spesialis loh, bukan bidan lagi. Nah, anak itu juga kadang-kadang menarik ya, di rumah sakit juga masih, kok anak diurus oleh bidan toh, bayi maksudnya. Harusnya tidak. Harus oleh perawat anak. Betul nggak? Atau dokter kalau perlu. Dokter yang umum pun bisa untuk merawat tadi. Kan bidan kan ngurusi ibunya toh ya. Ya kalau di puskesmas yang nggak ada perawat anaknya ya silahkan itu tapi kalau di rumah sakit, betul nggak? Ini logika aja, nggak usah macam-macam penelitian Tapi kalau kita memberdayakan para perawat itu dilatih untuk merawat bayi BBLR yang kecil itu, bisa nggak lebih selamat dibanding bidan tanggung jawab itu? Oke, nah sehingga dengan demikian kita akan mempunyai satu kelompok yang tangguh untuk ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai paket-paket pekerjaan yang Bu Tiara dan teman-teman sudah banyak ada paket untuk perencanaan ya, yang plan and budgeting, investment case ya, kemudian juga ada paket mutu klinik ya nih. Jadi ini definisi paket kerja itu adalah clearly distinguished from other such work. Jadi ada perbedaannya, punya schedule dan completion date-nya ya. Jadi itu bisa misalnya perencanaan itu kapan ya. Kemudian juga yang sangat penting adalah waktunya. Dan juga ada budgetnya. Sekali lagi paket ini tergantung pada daerah masing-masing loh. Nah ini, jadi ini paket-paket yang bisa kita lihat. Apakah ada paket konsultan di hulu, di hilir. Di hilir itu maksudnya untuk para spesialis, mutu, perencanaan dan penganggaran, kemudian juga sistem rujukan paketnya, atau sistem surveillance. Ya. Nah ini. Apa misi dan perannya? Nah ini yang nanti kita lihat ya, dan siapa mitra kerja yang membutuhkan paket pekerjaan ini. Indikator kinerja apa yang dijalankan pada klien, berapa anggaran. Nah, nanti kita akan bicara secara real di sini, tapi sebelumnya, mungkin dari awal tadi, mulainya kita akan masuk dulu pada dari mana sumber kegiatan, dan mungkin kita akan memulai dari anggaran kita sendiri. Ya. Ini, pemicu diskusinya ya.
Jadi kalau kita lihat dengan diskusi ini ya, dari mana sumber anggarannya ya, tetap diperlukan adanya konsultan independen untuk pengawasan dan monitoring dan evaluasi. Sehingga visinya kalau kita lihat di mana kita akan berperan, kita terus terang aja harus mampu di sini dan juga dalam melihat kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Paham ya? Jadi kita perguruan tinggi itu bisa berperan di sini, ini atau di sana. Dan kalau kita lihat dalam konteks proses kebijakan ini, nah seperti kita lihat ada kebijakan KIA sudah dilaksanakan toh dengan ada Ponet ya, ada macam-macam itu ya, itu kebijakan ya. Juga APBD itu juga kebijakan mengenai anggaran. Nah, kan bagaimana pelaksanaannya? Nah, kita monitor. Makanya monitornya pakai tadi Pak, pakai kematian absolut. Itu sebagai indikatornya. Karena kita nggak pakai yang lainnya, karena namanya kematian ya kematian itu. Ya. Nah, kita monitor, kemudian hasilnya kita feedbackkan ke pelaksanaan atau mungkin perumusan kebijakan atau kalau sudah ada dievaluasi, jangan-jangan kesalahan agenda kebijakan. Ya. Nah, seperti ini ya. Di dalam konteks independen tadi, monitor independen tadi memang tidak ada rancangan dalam kebijakan kita. Nah, tadi kita harus mulai aktif tadi ya. Kalau kita pasif ya semuanya pasif, nggak ada kegiatan. Ya. Di NTT kita melakukan Monef ya, tapi kita didanai, kita tuh UGM ya, didanai oleh dana asing. Ya. Kemudian di DIY, Monef juga kami independen ya, dana dari dekonsentrasi KIA dan APBD DIY. Jadi kita sering diundang sebagai pemberi makalah atau ikut bersama-sama mereka atau mendatangi AMP itu juga bisa tahu ya, AMP audit maternal prenatal ya. Jadi pihak provinsi atau kabupaten pun juga punya anggaran dan dari pusat ada anggaran di konsentrasi KIA ya, itu ada dikon untuk fintech nih ya. Nah, sehingga dari mana dananya? Nah, ini dari dana di luar perguruan tinggi. Jadi kita bisa mendapat dana dikon, dana APBD, dan dana BPJS kalau nantinya sudah mulai terlibat juga ya. Kemudian dana dari donor-donor kalau ada. Ini. Nah, kemudian untuk mulainya, bisa kita bikin seminar awal ya, kita dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, begitu sudah terjadi semacam trust, percaya tadi, nah itulah nanti akan kita berharap seperti Malang ataupun nanti di Medan, itu perguruan tinggi punya mitra-mitra kabupaten-kabupaten ataupun juga provinsi untuk mengurangi kematian ibu dan bayi tadi. Nah, inilah yang kita lihat bahwa Pak Jokowi pun juga berkali nyatakan Indonesia perlu lebih meningkatkan Monef. Ya. Nah, ini kita juga sedang mendesak pusat untuk memperjuangkan ini dana Monef ini. Ya. Kemudian, nah andai kata, makanya kita bicara optimis ya, ada dana, nah, tapi orangnya ada nggak nih orang yang jadi technical assistant tadi? Makanya ini pelatihan ini itu adalah pengembangan kompetensi dosen. Absolut yang dilaporkan itu memang ada penurunan tahun 2012 43, tahun 2013 36. Tapi menurut catatan dari tim akselerasi, salah satu informan kami itu adalah sebuah penurunan yang dipaksakan. Dalam artian ada sebuah ketidakjujuran dalam melaporkan data absolut itu. Karena politis. Bagaimana strategi kami untuk meyakinkan semua pihak bahwa data yang jujur itu penting. Begitu. Tapi intinya memang kita itu perguruan tinggi dalam konteks independensi tadi, kita tidak bisa terlalu jauh dari Pemda. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa terlalu dekat. Bagaimana di tengahnya ini yang nggak gampang nih. Ya ada diplomasinya, ada macam-macam, tapi kita memang betul tadi kita harus mencari cara, minta supaya semua jujur atau ini ya. Atau kadang-kadang kalau kita juga bermain politik ya, kita perguruan tinggi juga ya ini kadang-kadang seperti ini mensupport LSM yang vokal-vokal untuk nekan itu juga bisa terjadi. Oke ya, kalau dari kita break dulu ya, nanti sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.